Kadima, kumakan ano katakura. Kumakan ano katakura na katasya. Kadima, wala katakura. Suasana panas kembali membara di Israel setelah ribuan warga turun ke jalan untuk memprotes rencana Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang ingin mencaplok total jalur Gaza dari Palestina. Aksi protes besar-besaran itu pecah pada Kamis, 7 Agustus 2025, tepat di saat Netanyahu bersama kabinet keamanannya tengah melakukan voting penting mengenai perluasan operasi militer dan aneksasi penuh terhadap wilayah Gaza. Isu ini sudah lama memicu perdebatan sengit di dalam negeri, namun kali ini kemarahan publik mencapai puncaknya. Banyak yang menilai bahwa kebijakan tersebut tidak hanya berbahaya secara diplomatik, tetapi juga mengancam keselamatan nyawa para sandera Israel yang hingga kini masih ditahan di Gaza. Video yang diunggah oleh Forum Sandera dan Keluarga Hilang memperlihatkan kerumunan besar pengunjuk rasa memenuhi area depan kantor pemerintahan. Mereka datang membawa berbagai poster, spanduk, dan foto-foto wajah para sandera yang menjadi simbol penderitaan di tengah konflik yang tak kunjung usai. Sebagian demonstran terlihat memegang lilin, sementara yang lain berteriak lantang menuntut agar pemerintah menghentikan rencana militer yang dianggap akan memperburuk keadaan. Sorak-sorai yel-yel, "Hentikan perang sekarang!" menggema di udara, disertai desakan agar pemerintah memprioritaskan negosiasi damai demi mengembalikan para sandera dengan selamat. Forum Sandera dan Keluarga Hilang, yang selama ini menjadi suara bagi keluarga korban penculikan, mengeluarkan pernyataan keras kepada media. Mereka menegaskan bahwa rencana perluasan pertempuran dan pencaplokan total Gaza sama saja dengan mengirim para sandera menuju kematian. Meningkatkan pertempuran adalah hukuman mati dan penghilangan paksa bagi orang-orang yang kita cintai. Tatap mata kami saat Anda memilih untuk mengorbankan mereka, bunyi pernyataan resmi yang dibacakan di tengah masa. Kalimat itu menjadi sorotan karena menunjukkan langsung rasa frustrasi dan rasa kehilangan yang mendalam dari keluarga korban terhadap kebijakan pemerintah yang mereka nilai dingin dan tanpa empati. Gelombang protes ini juga memicu perdebatan sengit di berbagai media Israel. Sejumlah analis militer mengingatkan bahwa pencaplokan total Gaza akan menjadi langkah berisiko tinggi yang bisa memicu perang berkepanjangan. Tidak hanya dengan kelompok bersenjata Palestina, tetapi juga dengan negara-negara tetangga dan organisasi internasional. Sementara itu, kalangan aktivis HM menyebut rencana ini sebagai pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan, mengingat aneksasi wilayah yang diduduki tanpa persetujuan penduduknya dilarang dalam piagam PBB. Tidak sedikit warga yang merasa Netanyahu hanya menggunakan isu Gaza sebagai cara untuk mempertahankan posisinya di tengah kritik tajam terhadap kebijakannya. Beberapa pengunjuk rasa mengaku marah karena merasa pemerintah telah mengabaikan penderitaan rakyat demi kepentingan politik semata. Ada pula yang menilai bahwa langkah ini merupakan bentuk provokasi yang akan memicu perlawanan lebih keras dari kelompok Hamas, yang pada akhirnya justru membahayakan nyawa pasukan dan warga sipil Israel sendiri. Protes yang terjadi kali ini bukanlah yang pertama. Dalam beberapa bulan terakhir, demonstrasi serupa sudah berulang kali digelar, terutama oleh keluarga korban dan kelompok anti perang. Namun, intensitas kemarahan publik kali ini jauh lebih tinggi, mengingat keputusan kabinet yang akan menentukan arah konflik ke depan. Banyak warga mengaku tidak lagi percaya pada janji pemerintah untuk menjaga keselamatan sandera. Mereka melihat bahwa keputusan-keputusan strategis yang diambil lebih mengutamakan ambisi politik dibandingkan solusi damai. Kemarahan warga Israel juga dipicu oleh laporan-laporan terbaru dari media internasional yang menyebutkan bahwa kondisi di Gaza semakin memburuk. Serangan udara yang dilancarkan militer Israel dalam beberapa minggu terakhir telah menimbulkan korban jiwa, baik di pihak Palestina maupun Israel. Foto-foto reruntuhan bangunan, anak-anak yang terluka, dan keluarga yang kehilangan tempat tinggal semakin memperkuat argumen para pengunjuk rasa bahwa perang hanya akan membawa penderitaan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Beberapa saksi mata mengungkapkan bahwa di tengah aksi protes, sempat terjadi ketegangan antara demonstran dan aparat keamanan yang berjaga. Meski sebagian besar aksi berlangsung damai, situasi menjadi memanas ketika beberapa pengunjuk rasa mencoba mendekati pintu utama gedung pemerintahan. Polisi akhirnya membentuk barikade untuk mencegah massa masuk lebih jauh.
Namun, bentrokan fisik dapat dihindari setelah perwakilan demonstran berdialog singkat dengan petugas keamanan, menegaskan bahwa aksi mereka murni untuk menyuarakan penolakan tanpa kekerasan. Sementara itu, Netanyahu sendiri belum memberikan pernyataan langsung menanggapi protes besar ini. Namun, beberapa anggota Kabinet Keamanan yang pro terhadap rencana aneksasi tetap bersikeras bahwa langkah itu diperlukan untuk alasan keamanan nasional. Mereka berargumen bahwa menguasai penuh jalur Gaza akan menghentikan serangan roket dari wilayah tersebut dan memberikan kendali penuh kepada Israel. Namun, pandangan ini ditentang keras oleh kelompok oposisi yang menilai bahwa langkah tersebut justru akan memicu serangan balasan yang lebih mematikan. Reaksi dunia internasional terhadap rencana aneksasi Gaza juga tak kalah keras. Beberapa negara, termasuk Sekutu Lama Israel, menyampaikan keprihatinan mendalam dan mendesak agar rencana itu dibatalkan. Amerika Serikat, meskipun dikenal sebagai pendukung utama Israel, kabarnya memberikan peringatan agar keputusan ini dipertimbangkan ulang demi menjaga stabilitas kawasan. Uni Eropa bahkan mengisyaratkan kemungkinan sanksi diplomatik jika Israel tetap memaksakan langkah ini. Tekanan dari luar negeri ini menambah kompleksitas situasi yang dihadapi Netanyahu. Di satu sisi, ia harus meredam kemarahan rakyat yang menuntut keselamatan Sandera dan menginginkan perdamaian. Di sisi lain, ia juga menghadapi tekanan dari kelompok politik sayap kanan yang menganggap aneksasi Gaza sebagai langkah strategis yang tak bisa ditunda. Dilema ini membuat posisi Netanyahu semakin terjepit di panggung politik domestik maupun internasional. Bagi banyak warga Israel, aksi protes kali ini bukan hanya tentang Gaza, tetapi juga tentang masa depan negara mereka. Mereka melihat bahwa setiap keputusan besar yang diambil pemerintah akan memengaruhi hubungan Israel dengan dunia luar, stabilitas ekonomi, dan keamanan jangka panjang. Sebagian besar pengunjuk rasa yang hadir membawa pesan yang sama: hentikan perang, selamatkan Sandera, dan carilah jalan damai. Meski belum ada tanda-tanda Netanyahu akan mengubah rencananya, gelombang protes ini diyakini akan terus berlanjut. Forum Sandera dan Keluarga Hilang telah berjanji akan menggelar aksi lanjutan jika kabinet tetap meloloskan rencana aneksasi. Mereka bahkan mulai menggalang dukungan internasional dengan mengirimkan petisi ke berbagai lembaga HAM dunia, berharap tekanan global dapat memaksa pemerintah Israel mengubah arah kebijakannya. Konflik Israel-Palestina memang telah berlangsung selama puluhan tahun, tetapi situasi kali ini terasa berbeda karena melibatkan nasib warga Israel sendiri yang menjadi korban penculikan. Rasa solidaritas terhadap para Sandera membuat banyak warga yang sebelumnya mendukung kebijakan militer kini berbalik menentang. Mereka menilai bahwa kemenangan sejati bukanlah saat wilayah baru dicaplok, melainkan ketika semua warga dapat hidup aman tanpa ancaman perang. Di tengah ketegangan ini, mata dunia tertuju pada langkah selanjutnya yang akan diambil Netanyahu. Apakah ia akan mengabaikan suara rakyatnya sendiri demi ambisi politik, ataukah ia akan mencari jalan kompromi yang bisa mengakhiri penderitaan di kedua belah pihak? Yang jelas, aksi protes besar-besaran ini telah mengirimkan pesan kuat bahwa rakyat Israel tidak akan tinggal diam ketika kebijakan pemerintah dianggap membahayakan masa depan mereka. Jika situasi terus memanas, bukan tidak mungkin gelombang demonstrasi akan meluas ke kota-kota lain dan memicu krisis politik yang lebih dalam. Rakyat Israel telah menunjukkan bahwa suara mereka mampu mengguncang pusat kekuasaan, dan kali ini mereka berharap suara itu cukup keras untuk menghentikan rencana aneksasi total Gaza yang kontroversial.